Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Hidup Sehat bersama Hydrosi. Saya Coach Lukman Bakhtiar. Kali ini membuat suatu video yang menjelaskan tentang kolesterol. Berbagai macam pertanyaan yang masuk kepada kami, baik di DM maupun di WhatsApp tentang kolesterol. Di antaranya dari Bapak Jumardi dan Bapak Oleng di Makassar, lalu juga dari Bunda Yuli dan juga Ayah Darwis. Serta banyak lagi masyarakat yang menanyakan bagaimana sih sembuh dan sehat seperti orang-orang di Hydrosi ini menggunakan produk CMD dan Hydrosi ini. Banyak sekali di antara masyarakat Indonesia yang sakit namun belum tahu bagaimana cara yang sehat dengan benar dan baik. Ya, di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara hidup sehat bersama Hydrosi. Kalau Anda lihat, dengar, dan pahami benar-benar video saya yang lalu, di sana ada bagaimana demo Hydrosi menurunkan aterosklerosis ataupun plak-plak yang ada di pembuluh darah. Nah, Anda juga patutnya melihat, mendengar, dan juga memahami betul video-video yang saya posting sebelumnya. Jadi pastikan sebelum Anda masuk ke video ini, Anda sudah menonton dan mensubscribe serta share juga memahami video-video saya sebelumnya. Karena ini ada benang merahnya untuk dapat cara bagaimana menangani kolesterol. Ya, di aterosklerosis sebelumnya dan juga bagaimana hyperglikemik itu terjadi dan juga pada pola tidur itu didemokan juga di salah satu demo, kalau nggak salah judulnya Penzam-Zam lah gitu ya, di mana lemak bisa turun dengan Hydrosi atau CMD. Itu menandakan bahwa aterosklerosis atau kolesterol yang menempel di pembuluh darah itu bisa keluar gitu ya. Nah, akibatnya banyak di sini yang penderita diabetes, jadi turun gulanya, pankreasnya menjadi baik karena selain alkali dia juga bermineral yang tinggi, meregenerasi semua sel. Nah, juga yang mau pasang ring jantung tidak jadi pasang ring jantung dan banyak lagi penyakit-penyakit yang tersembuhkan oleh Hydrosi. Nah, di sini nggak usah lagi berpanjang lebar. Saya ingin to the point, langsung masuk ke intinya. Apalagi kalau Anda sudah menonton video saya sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kolesterol dan cara penanganannya. Namun tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu dulu kolesterol itu apa. Jadi kolesterol itu adalah senyawa lemak ya, senyawa lemak. Berarti kalau senyawa itu kan bukan cuma satu. Senyawa itu berarti banyak, ya kan? Jadi memang komponen daripada kolesterol itu ada 3. Yang pertama yaitu triglycerid, yaitu lemak itu sendiri. Yang kedua itu namanya LDL. Yang ketiga namanya HDL. Triglycerid itu lemak itu sendiri, LDL itu adalah low density lipoprotein atau protein ya yang mengikat daripada lemak. Dia bentuknya sangat kecil dan padat di situ ya. Dia masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau pada saat pembuluh darah dia masuk, terus Anda makan gula, dia akan nempel. Nanti akan saya jelaskan ke belakang. Nah, yang kedua adalah HDL. HDL disebut dengan kolesterol baik katanya, yaitu high density lipoprotein. Nah, dia itu membungkusnya dengan protein yang lebih besar, jadi dia berjalan di pembuluh darah dengan sangat baik. Nah, kenapa masyarakat membedakan ada LDL dan HDL, ada yang baik, ada kolesterol yang buruk? Buat saya ya, semuanya baik. Kolesterol LDL sangat baik, kolesterol HDL juga sangat baik. Dan Anda yang mendapatkan nilai total daripada kolesterol, jangan kaget dulu ya. Belum tentu itu berbahaya. Jadi Anda lihat dulu berapa nilai koefisien daripada LDL dan HDL tersebut ya. Kalau sumpama kolesterol Anda di total itu tinggi tapi HDL-nya juga tinggi, itu bagus banget. Artinya tubuh Anda sedang mendetok badan Anda untuk menjadi lebih sehat dengan sangat baik, sangat gratis. Dia sedang melakukan pembakaran lemak. Nah, kalau LDL-nya yang banyak itu artinya apa? Artinya lemaknya banyak. Ya, kalau HDL-nya banyak artinya yang dibakar itu banyak. Nah, simpelnya seperti ini ya, saya jelaskan. Jadi, organ yang membuat lemak itu adalah hati. Nih, hati. Kita sudah tahu tadi, kolesterol itu apa?
Kolesterol adalah gabungan antara LDL dengan lemak. Itu disebut kolesterol jahat. Ya, sebenarnya baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat hati memproduksi lemak, lemak ini tidak bisa bersatu di pembuluh darah. Ya, dia tidak bisa masuk ke darah. Ya, dia itu water soluble, ya, water soluble artinya dia itu tidak bisa bercampur dengan air. Darah ini kan air campurannya, ya kan, jadi dia tidak bisa bersatu tuh. Coba aja Anda ada minyak disatuin ke air, dia tidak akan bisa bersatu. Maka dia membutuhkan carrier atau transporter, ya, atau pengantar, gojeknya lah ya. Kita sebut aja gojek. Gojek, wah saya gojeknya tapi pakai mobil nih, karena lemaknya banyak. Jadi kalaulah kita punya produk hydrosi ada 4 box atau 100 box gitu ya, yang akan saya kirim ke 100 customer hydrosi saya. Dan setiapnya satu motor atau satu mobil hanya mencukupi 1 box saja. Dan customer itu harus terima di waktu yang sama, yaitu di pukul 10. Saya mengirim di pukul 9. Kira-kira kalau saya punya 100 bungkus hydrosi dengan box yang besar, satu mobil cukup dengan 1 box saja. Kira-kira saya butuh berapa mobil? Tentunya butuh 100 mobil juga kan, karena dikirim dengan waktu yang tepat. Bisa nggak dengan 50 mobil? Bisa aja, tapi ada yang nggak keambil tuh 50 mobil sebelumnya, ya kan, bisa balik lagi, nggak gitu ya, karena hati yang menciptakan LDL. LDL ini diciptakan sama hati, lalu seimbang dengan lemak. Kalau dia menciptakan lemak, lemak nggak bisa masuk, hati langsung memproduksi LDL. Jadi kalau LDL Anda tinggi, sudah pasti ya, confirm 100% lemak Anda tinggi. Kalau LDL Anda rendah, pasti lemak Anda rendah. Karena apa? Nggak ada yang dibawa. Kalau lemaknya tinggi, pasti dia pesan gojeknya banyak. Woi, datang lagi lemak nih, ya. Jadinya kolesterolnya makin banyak. Woi, LDL banyak. Nah, itu dia. Nah, kalau HDL, jadi begitu dapat lemak, ditelepon sama dia, woi, datang gojek, datanglah dia LDL, muatlah lemak ini di sini, lalu dia disebutnya kolesterol. Masuklah kolesterol ini ke dalam darah. Terus diapain? Dikirim ke perut. Nah, saya sebutnya adipose tissue. Adipose tissue itu bukan hanya perut ya, di lingkar daripada ini pinggang juga ya. Terusnya di paha adipose tissue ada, terus di leher juga ada. Contohlah saya bilang di sini perut lah ya. Organnya jadi cuma 2 nih kalau kolesterol, yaitu hati dan perut. Begitu hati mengasih lemak, lemak dibawa sama LDL, dia dijadinya kolesterol, dimasukinlah ke pembuluh darah dan ditampung pembuangan sampahnya di hati. Ini saya bilang pembuangan sampah nih ya. Jadi perut yang gendut itu isinya adalah kolesterol, ya. Perut yang gendut itu kolesterol, isinya lemak, ini segala macam. Cuma dia belum aterosklerosis, ya. Dia belum mengeplak gitu ya, karena masih bisa nampung. Selagi perut masih bisa menampung, maka itu masih oke-oke aja gitu ya. Jadi Anda cuma gendut aja, makin gendut, bingung kan ya. Nah, terus kedua adalah HDL. High density lipoprotein. Ini adalah senyawa protein juga. Yang gunanya buat apa? Gunanya untuk mengangkut lemak-lemak yang ada di perut ya, untuk dibawa ke pembuluh darah dan akhirnya disalurkan ke hati. Di hati langsung dia dibakar. Nah, kalau udah dibakar artinya perut menjadi langsing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu sudah tahu ya. Pertanyaan yang pertama, Anda mengirimkan saya bagaimana laporan-laporan, ya, ada yang dari Prodia, ada yang dari macam-macam lah di situ. Wah Pak, nilai aku segini. Tenang dulu, lihat dulu. Kalau mau maju selanjutnya, Anda itu sudah benar. Jadi tesnya di laboratorium yang lengkap gitu ya. Kalau Anda datang mungkin ke satu pameran kesehatan, di situ ada juga sih pengecekan kolesterol gitu ya. Tapi ini kolesterol total, menakutkan. Kok tiba-tiba tinggi kolesterolnya gitu ya. Itu kolesterol total. Jadi Anda harus dapat 3, yaitu nilai dari triglycerid. Triglycerid itu apa? Lemak. Lemak ini bahasa kerennya triglycerid, ya. Lemak itu sendiri, pure lemak triglycerid. Pertama. Yang kedua adalah LDL. Yang ketiga adalah HDL. Dapatkan dulu nilai ini dan akhirnya dapat kolesterol total. Anda sudah dapat? Oke, sekarang kita ke langkah kedua. Langkah kedua, Anda harus tahu profil daripada kolesterol tersebut. Profilnya
adalah profil dia sedang membakar atau HDL-nya tinggi, ataukah dia sedang menumpuk, menimbun lemak di perut. Nah, kalau lagi membakar itu bagus, tapi kalau dia lagi menumpuk itu kurang bagus ya, karena Anda akan menjadi gendut ya di situ ya. Nah, kalau HDL-nya kebanyakan dia akan jadi ada dua profilnya. Profil itu membakar atau menimbun. Nah, bagaimana yang ketiga nih? Bagaimana caranya kita mengetahui dia sedang menimbun atau dia sedang membakar? Gampang, ada sebuah rumus yang Anda bisa gunakan ya. Anda berpatokan dengan nilai daripada HDL. Contohnya, trigliserid Anda adalah berapa? Trigliserid ya. Dari trigliserid dibagi HDL, didapat angkanya kurang daripada 2 atau sama dengan 2, itu artinya Anda tubuhnya sedang membakar lemak. Ya, kalau kurang atau sama dengan 2 itu bagus. Tapi kalau trigliserid dibagi HDL nilainya di atas 2, itu artinya Anda sedang menimbun lemak. Nah, profil udah dapat kan sekarang kan, menimbun atau membakar. Kalau membakar bagus, kalau menimbun itu bisa berbahaya juga kesananya ya. Karena kalau dia ditimbun terus sampai akhirnya dia menjadi resisten, dia sudah penuh tidak tidak harus gendut banget ya. Kadang-kadang juga ada orang yang tipenya tidak bisa gendut tapi langsung dia kena kolesterol. Bagaimana? Pada saat dia sudah tidak mampu menampung lagi ya, maka dia akan dikembalikan lagi nih ke pembuluh darah. Wah, aku udah nggak muat, maka dia akan kembali ke pembuluh darah dan ngapung-ngapung lagi di pembuluh darah. Dia ngapung di pembuluh darah, di kepala, keliling. Selagi Anda kontrol gula nggak apa-apa. Tapi kan kalau seumpama Anda sudah kelebihan lemak, berarti gula Anda itu sangat banyak. Berarti lebih dari 125 mgdl. Nah, artinya makanan Anda, darahnya ini juga mengandung gula. LDL ya, yang membawa kolesterol atau membawa lemak ini ke pembuluh darah, ketemu dengan darah yang mengandung gula, maka dia akan lengket ya. Nah, protein dengan gula dia akan lengket dan akhirnya nempel dia di sini tuh, menjadi plak. Tuh. Nanti lama-lama dia akan ngeplak lagi, nambah lagi. Anda makan gula terus, jadi makin ngeplak. Akibatnya dia akan menjadi aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, dikarenakan di pembuluh darah arteri ini kolesterolnya masuk ke dalam sini, jadi dia akan seperti ini. Nah, ini yang bahaya. Kalau ini terjadi di kepala, Anda bisa kena stroke, pecah pembuluh darah bisa ya. Kalau penyumbatan langsung stroke bisa juga, atau Anda terkena serangan jantung koroner ya, atau Anda juga tiba-tiba lumpuh ya, karena kakinya penyumbatan di kaki. Kalau penyumbatan di jantung nggak koroner, kalau penyumbatan di ginjal, Anda akan tensinya tinggi terus ya, mengerikan. Jadi ini berhubungan ya, benang merahnya antara hipertensi ya, darah tinggi dengan kolesterol. Itu seperti itu, dia menyumbat di ginjal, saluran pembuluh darah di ginjal. Nah, sekarang setelah kita mengetahui nilai dan proses atau profil daripada ini, bagaimana kita mengkontrolnya ya. Ini kan berbahaya nih. Kalau ini terjadi penumpukan kayak gini, Anda konsumsi hidrosi atau CMD, maka dia akan keluar. Anda lihat dah demo yang bagaimana demo hidrosi ya, di mana minyak ditetesin CMD dan hidrosi, dia akan turun. Ini artinya dia akan terbongkar dan dia akan turun. Nah, di sini juga akan kebuang lewat buang air besar, buang air kecil, dan juga keringat. Oleh karenanya kolesterol atau pengeplakan ini seperti mau pasang ring jantung nggak jadi, itu sangat cepat sekali. Namun persoalannya, hidrosi ini bukan obat dewa. Jadinya begitu Anda minum ini, tiba-tiba Anda makannya luar biasa. Jadi Anda harus juga mengkontrol. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Anda pengen olahraga, wah pengen badannya kurus. Habis olahraga Anda makan bakwan, Anda makan gorengan, Anda makan bakmi yang mengandung gluten. Kira-kira olahraganya hanya menuruni cuma 1%, glutennya nambah 5%. Jadi lebih besar. Banyak kan orang yang lagi olahraga gitu, senam gitu ya, tapi bahkan guru senamnya sendiri badannya gendut-gendut, badannya besar-besar, ya kencang sih kencang, tapinya besar gitu ya. Jadi
Itu karena apa? Dia olahraganya luar biasa, tetapi makannya itu lebih besar pasak daripada tiang. Hydrosis sudah mendetok ini semua, tapi Anda tidak mengatur masuknya gula di dalam tubuh. Akibatnya kolesterolnya bertambah. Nah, jadi bagaimana cara mengkontrol gula supaya tidak masuk ke dalam tubuh terlalu banyak? Batasnya 125 mgdl. Kok gula sih Pak Lukman? Iya, karena yang membuat lemak itu bukannya makan lemak, bukannya Anda makan daging. Boleh dah, saya makan daging 1 piring besar, Anda makan biskuit 1 piring besar. Yang gendut siapa? Yang gendut yang makan biskuit, ya. Saya sendiri makan daging tidak akan gendut. Nanti akan saya breakdown ya, kenapa bisa begitu. Jadi yang membuat lemak ini cuma satu, yaitu gula. Gula masuk ya, akhirnya dikirim ke sel, kalau masih mampu dibakar. Tapi kalau udah enggak, sel beta dari insulin akan mengirim gula tersebut pergi ke hati. Di hati dibakar gula ini. Tapi hanya 400 gram aja yang mampu dibakar oleh hati. Karena kolagennya nggak cukup gitu ya. 100 gram perbandingannya 1:4. Nah, nanti begitu hati ini penuh daripada gula, maka hati akan memproduksi kelebihan gula yang terus-terusan Anda makan ini ya. Terus-terusan dimakan ini menjadi lemak. Nah, Anda tahu kan sekarang lemaknya dari mana? Dari gula. Bukan dari lemak, bukan dari jengkol. Kesukaan saya tuh mengandung lemak nabati. Tuh nggak bisa gendut tuh. Bukan nggak bisa gendut ya, bisa gendut karena lemak juga mengandung glukogen juga gitu kan, gliserol gitu kan. Tapi yang paling banyak gula. Kalau gula ya memang langsung jadi lemak. Ya, Anda minum es teh manis terus gendut. Saya makan bubur gendut gitu ya. Ini bagaimana? Nanti saya breakdown di sini. Oke, langsung aja. Berarti yang harus kita tiadakan adalah nilai gulanya. Kalau gulanya nggak masuk, maka hati akan kelaparan. Oke? Pada saat hati kelaparan, dia akan memakan gula yang ada di hati ini, yang 400 gram ini. Dia makan untuk apa? Untuk tenaga. Dia akan makan untuk tenaga. Akibatnya, dia habis. Bahan bakarnya habis, dia ngambil dari mana? Dia akan nelpon. Grab. Apa? Itu, saya butuh tenaga. Dari mana tenaganya? Ini. Visceral fat, ya, adipose tissue atau kolesterol yang ada di perut. Ambilin tuh kolesterol yang di perut, tolong lemak-lemaknya bawa ke sini. Saya butuh tenaga. Dia langsung siap, sir. Dia bawalah lemak ini, terus ke sini. Itu disebutnya kolesterol. Kolesterol baik, orang-orang bilang gitu ya. Padahal baik, ini baik, ini baik. Kenapa LDL dibilang baik? Coba nih Anda pikir nih ya. Kenapa saya belum jelaskan tadi? Kalau yang dipesan sama hati itu 100, tapi LDL yang ada gojeknya cuma ada 50. Berarti sisa 50. 50-nya kemana? 50-nya balik lagi ke hati. Akibatnya apa? Hati akan diseliputi dengan apa? Lemak. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit baru. Namanya penyakit apa? Sirosis. Penyakit fatty liver. Jadi, liver atau hati yang diselimuti sama lemak. Jadi fatty liver asal dari mana? Dari gula. Gula yang dikirim ke perut tapi tidak cukup LDL-nya. Jadi akibatnya dia balik ke atas. Ini udah gak karuan, LDL-nya udah kecapean. Karena waduh ini makan gula melulu, udah capek lah. Udah motornya udah pada rusak gitu kan. Akhirnya cuma bisa 50. 50-nya ke hati, akhirnya dia jadi fatty liver. Lalu selanjutnya hatinya akan mengeras, jadi sirosis hati dah, meninggal juga deh ya kalau nggak dicangkok. Nah, kita kembali lagi sekarang pergi ke HDL. HDL akan membawa lemak dari perut ini ke hati, akibatnya menjadi lebih langsing. Dari hati dibakar. Nah, begitu ceritanya. Jadi kalau emang mau ngurangin kolesterol, artinya nilai HDL-nya harus tinggi. Bagaimana nih nilai HDL supaya tinggi? Apakah Anda mengkonsumsi obat yang mengandung HDL tinggi? Nggak ada deh. Ya, nggak berguna deh Anda mengkonsumsi obat yang ada HDL-nya tinggi, karena HDL itu tergantung daripada teleponan si hati. Nggak bisa dari luar diasup di luar, nggak bisa. HDL ini ada pada saat hati butuh tenaga. Kalau dia butuh tenaga lebih, dia butuh barang-barang bawaan, karung-karungan di sini, baru dia memproduksi. Jadi memproduksi yang membuat HDL ini siapa? Hati juga yang produksi. Yang dia nelpon, hello HDL, dia bawa ini, terus diboleh ke atas, dibakar. Jadi ini nggak bisa diproduksi sama kita sendiri. Bisa kita produksi dengan cara apa? Kita harus
memuasakan gula. Makanya ada yang puasa gula kan. Begitu puasa gula, ini nggak ada, dia kelaparan, dia telepon HDL. HDL-nya Anda tinggi. Berarti Anda dalam proses pembakaran. Paham ya sekarang? Nah sekarang yang keempat nih, yang keren nih. Bagaimana kita mengkontrol supaya gula tidak masuk. Sebelum mengkontrol gula tidak masuk, kenapa sih harus dikontrol gula? Karena gula itu hanya bisa di tubuh ini mampu 125 mgdl atau tingkat dengan 1,5 sendok teh gula. Nah, bagaimana kalau Anda makan lebih dari itu? Maka akan terjadi seperti yang saya cerita tadi, menjadi lemak. Terus bagaimana sekarang apa yang harus dilakukan supaya gula tidak masuk terlalu banyak? Nah, kita mesti tahu dulu kalau masuk terlalu banyak, dari mana gula itu masuk? Nah, gula itu masuk ada dua cara, yaitu yang satu endogenous glucose. Endogenous glucose itu artinya bagaimana proses gula itu masuk ke dalam tubuh dengan diri dia sendiri. Nah, jadi kok gula bisa diproduksi dengan diri kita sendiri? Tanpa makan ya, Anda tanpa makan gula, Anda bisa memproduksi gula. Yaitu endogenous glucose, yaitu prosesnya dengan namanya gluconeogenesis, yaitu pembuatan glukosa atau gula baru. Waduh, kita nggak makan, masih bisa gendut. Ya, dengan cara apa? Ada dua cara. Yang satu adalah begadang, yang satu adalah stres. Ya, jadi begitu Anda stres, maka hormon kortisol akan terbentuk. Hormon kortisol terbentuk, dia akan memproduksi gula, glukosa, gendut. Oh, nggak makan tapi gendut. Itu yang pertama. Jadi bagaimana cara mengatasi stres? Makanya di video saya ini juga kan selain daripada fisik dan mental, karena itu saling bersambungan. Kalau Anda mentalnya sehat, insya Allah fisiknya juga akan mengikuti sehat, karena permakanan juga mengikuti cara kita berpola pikir. Nah, bagaimana sih caranya sekarang ini? Caranya biar bahagia gitu, biar nggak stres. Itu cara Anda masing-masing, ya kan? Yang punya masalah diselesaikan sendiri masalahnya dan terus senyum setiap hari. Ya banyak sekali deh konten-konten yang membuat kita supaya kita bahagia. Cuma pertanyaannya, bisa kita bahagia? Di sini insya Allah kedepannya ya, mohon doanya dan subscribe-nya supaya teman-teman ini bisa dapat semuanya gitu ya. Saya akan membongkar semuanya ilmu-ilmu baru tentang hipnoterapi di sini yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi saya lanjut ya. Begitu gula itu masuk, ada dua cara. Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah begadang. Nah, Anda lihat deh, di video saya sebelumnya, itu adalah bahayanya tidur kurang dari 8 jam. Apakah harus 8 jam? Ya, 7-8 jam lah ya. Caranya Rasulullah itu sebenarnya pada saat habis Isya itu tidur. Sebelum subuh dia bangun. Ya, jadi apa ya diet yang dipakai sama Pak Lukman? Ada sih memang namanya diet intermittent fasting, diet keto, diet apa sebagainya. Tapi saya menggunakan diet ala Rasulullah, enak, nggak susah dan dapat pahala, insya Allah. Gimana diet Rasulullah? Yang pertama, Anda bisa juga puasa Senin Kemis, ya kan? Puasa Senin, puasa Kemis dapat pahala tuh. Pasti Anda akan terkontrol kolesterolnya. Yang kedua, Anda puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak. Nah, itu juga pasti Anda nggak gendut di situ, ya. Nah, yang saya lakukan, saya hanya diet dengan cara mengontrol jam kerja tubuh. Seperti Rasulullah bilang, tidurlah selepas Isya, bangunlah sebelum subuh. Nah, selepas Isya, tidur. Anda kenapa gendut? Karena habis Isya, jam 8 malam, tubuh sudah mulai memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol akan memproduksi yang tadi saya bilang, lemak. Jadi pastikan Anda tidur sebelum pukul 10 malam. Nah, begitu Anda mau cek kolesterol, tiba-tiba 2 hari sebelumnya Anda kurang tidur, confirm kolesterol Anda akan tinggi. Ya, LDL Anda akan tinggi. Karena salah siapa? Salah Anda sendiri memproduksi gula yang lebih. Saya nggak makan gula. Anda makan gula juga, ya kan, dari dalam tubuh. Ya. Nah, yang kedua, itu, dari dalam tubuh ya. Karena itu jam tidur ala Rasulullah. Jam tidur ala Rasulullah itu kontrolnya pada saat malam. Kita harus tidur. Itu ada 60 triliun sel membelah. Kalau Anda nggak tidur, maka ada separuh. Selamat tidur jam 12 malam, maka separuh aja yang terbelah. Ya, cuma 500 miliar sel. Akibatnya metabolisme tubuh Anda pun akan turun dikit. Terus ada lagi. Yang kedua adalah pola tidur jangan dipakai buat olahraga.
trainer-trainer zaman sekarang ya bilang katanya boleh olahraga pagi, boleh olahraga siang, boleh olahraga malam. Ya silahkan aja, bolehlah karena belum ketahuan rusaknya seperti apa. Tapi kalau Rasulullah nggak ada tuh olahraga malam-malam. Rasulullah olahraganya di pagi hari. Jadi malam hari adalah waktu pembelahan sel. Sekarang zaman ini banyak sekali daripada hadis-hadis yang sudah menjadi satu kebetulan. Bukan kebetulan, menjadi suatu kepastian, ya kan? Di antaranya adalah makanan. Makanan tuh ya, ternyata lambung kita dibagi tiga. Di Quran dibagi tiga. Sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah minuman, sepertiganya adalah udara. Itu yang baik buat tubuh. Di Quran sudah dilakukan, dikatakan 1400 tahun yang lalu. Zaman sekarang, penemu-penemu di Amerika, di Eropa, dan di luar negeri mengatakan bahwa emang itu yang paling benar, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, terbukti. Ngapain lagi kita mesti pakai diet ala yang macam-macam, gitu kan? Udah pasti yang kita yang sempurna aja. Terus yang kedua, cara mengunyah makanan yang baik supaya lambung itu menjadi baik. Di Rasulullah bilang katanya apa? Di hadisnya 33 kali mengunyah. Dan zaman sekarang terbukti mengunyah 33 kali dan akhirnya itu bagus buat lambung ya. Hormon-hormonnya apa segala macam enzim yang terbentuk itu sangat baik sekali. Nah, yang ketiga cara tidur. Cara tidur yang saya jelaskan tadi juga sudah dibahas sama Thomas Wern di tahun 1980-an. Dia menggunakan teori yang namanya circadian rhythm, di mana malam hari adalah waktunya sel membelah. Jadi kalau pada pembelahan, contohnya Anda punya motor atau mobil yang waktunya diservis, tapi Anda tidak servis, malah Anda pakai buat jalan terus. Akibatnya apa? Mobilnya lama-lama akinya jadi habis, lama-lama mesinnya jadi rusak, olinya jadi kotor, akibatnya mesinnya jadi tidak bisa berjalan dan mati. Demikian juga tubuh kita. Pada saat tubuh kitanya lagi tidur, Anda pakai buat bekerja, nanti lama-lama metabolisme Anda akan turun, dan lama-lama akan jadi sakit, nanti akan ada satu organ yang nggak bisa bekerja, dan akhirnya akan mati juga. Ya kan? Karena apa? Karena pola yang harusnya dipakai tidur, Anda pakai buat olahraga. Ya, itu akan memperubah daripada kita punya ini dah ya, apa namanya, metabolisme. Nanti bagaimana orang yang lagi sip-sipan? Sip-sipan nggak apa-apa, tapi Anda lihat efeknya, kulitnya menjadi lebih tidak cerah, agak pucat, seperti itu. Nah, oke, itu nanti Anda bisa atur sendiri ya, supaya gula tidak terbentuk di dalam tubuh. Nah, yang kedua itu adalah exogenous glucose. Exogenous glucose itu adalah makanan. Jadi dari makanan, dari luar. Nah, dari luar itu makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, yang namanya makanan itu apa tuh? Makanan adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau Anda makan micin, itu bukan zat gizi, nggak dibutuhkan oleh tubuh. Anda makan makanan yang bertoksit, minyak, segala macam, itu nggak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi ada berapa? 6. Karbohidrat, protein, air, lemak, vitamin, mineral. Ini yang harus Anda makan. Karbohidrat, protein, air, lemak, vitamin, dan mineral. Pastikan semuanya yang terbaik. Pertanyaan saya langsung masuk ke sini biar nggak ngalor ngidul. Karbohidratnya itu apakah mengandung gula? Karbohidrat. Atau kita mulai dari mineral dulu. Mineral mengandung gula nggak? Mineral tidak mengandung gula. Berarti kita save ya. Terus yang 5. Air mengandung gula, air tidak mengandung gula. Wah, berarti permasalahannya biang keladi gula tinggi ini ada 4 ini nih. Oke, kita cek lagi. Vitamin mengandung gula nggak? Enggak. Ada sedikit banget, tapi nyaris nggak ada. Gitu ya. Jadi biang keladinya tinggal 3 biji ini nih, 3 orang ini nih, 3 zat gizi ini nih yang mengandung gula. Oke, kita breakdown lagi satu-satu. Bagaimana dengan protein atau lemak sendiri? Kan lemak nih. Kita langsung breakdown lemak. Lemak itu ternyata hanya mengandung 10% gliserol. Gliserol itu apa? Bahan pembuat gula. Dalam arti kata lain, lemak itu hanya mengandung gula senilai 10%-nya aja. Jadi kalau makan lemak, cuma 10% doang menjadi gula. Sangat kecil. Makanya ada diet keto apa-apa yang makan lemak doang gitu ya. Jadi itu bukan satu permasalahan. Tinggal 2 nih permasalahannya nih. Yaitu protein dengan karbohidrat. Sekarang kita breakdown lagi protein. Protein itu mengandung 65% itu namanya
glukoaminoasid, ya, glukoaminoasid protein ini. Glukoaminoasid itu apa sih? Gula juga. Jadi protein hanya mengandung gula, ini bahan pembuat gula. Protein hanya mengandung 65% gula. Makanya saya mengkonsumsi pagi-pagi protein, telur, putih telur. Nah, yang terakhir ini adalah karbohidrat. Karbohidrat, kalaulah seratnya sudah hilang, contohnya serat hilang apa? Udah jadi bubur, nasi gitu ya. 100% itu jadi gula. Jadi biang keladinya ini apa? Karbohidrat. Nasi biang keladinya. Jadi gula itu masuk pertama dari gula itu sendiri, ya. Yang kedua dari nasi atau karbohidrat yang sudah tidak ada seratnya, ya. Semua karbohidrat juga jadi gula, ya. Beras merah juga jadi gula. Saya bilang beras merah enggak, cuman lebih lama aja prosesnya karena dia ada seratnya gitu kan. Tapi tetap aja jadi gula juga gitu kan. Nah, yang terpenting kalau Anda makan gula, olahraganya juga harus ditambah begitu. Nah, yang ketiga yang paling berbahaya, dari terigu 100% lagi dia itu jadi gula. Dan apalagi sudah bahan olahan terigu, bukan lebih lagi dari 100%, itu kan dicampur minyak, campur mentega dan sebagainya, apa jadi kue gitu ya. Aku cuma makan kue nastar 3 nastar 1 piring nasi. Hah. 1 piring nasi berapa nilai gulanya? Jadi nih Anda yang suka bikin kue nih ya, yang bikin kue, WhatsApp ke saya, kena darah tinggi, kena kolesterol. Enak, kuenya enak memang, tetapi bikin penyakit. Iya kan? Jadi sekarang masaklah yang sehat-sehat aja, karena ini kita bahas bangsa Indonesia ini maju. Anda sudah tahu di sini, insya Allah mindset Anda akan berubah di sini ya. Jadi bukan lemak itu sendiri. Anda makan biskuit aja. Biskuit itu kan bahan olahan gluten kan, daripada tepung-tepungan ya. Terus lagi ada yang namanya, katanya yang gambar topi itu, yang pakai susu, itu juga sama aja, nggak ada ininya juga, nggak ada bagus-bagusnya, ya kan, kue-kue gitu ya. Aduh, aku makannya sudah sedikit Pak Lukman, udah puasa, makan apa? Ini makan kue cuma 3 biji, tapi gendut. Iya, nilai glukosanya tinggi. Mendingan apa? Mendingan saya, tahu nggak? Makan telur 1 hari, 3 atau 4 telur, putihnya aja. Kenyang. Terus makan sayur banyak. Iya, yang mentah-mentah banyak. Puas. Perut kenyang. Ini tenaga ada, otot jadi, olahraga jadi kuat, tenaga jadi kuat. Dibanding Anda makan kue 3 biji, 4 biji, nilainya sama, nggak kenyang, masih lapar. Akhirnya Anda ngemil lagi, kenyang, akhirnya nilai gulanya tinggi. Jadi lagi kolesterol kayak gitu, ya. Ingat nih, buat kita yang masih gendut, yang bingung kolesterolnya nggak turun-turun, yang bingung perutnya nggak turun-turun, Anda kurangi bahan pembuat gula, yaitu gluten, ya, dan tepung terigu dan turunannya. Bakso itu tepung terigu dengan turunannya banyak tuh. Aduh, makanan di luar gak ada yang bagus. Makanlah masakan ibu yang diulek gitu kan ya. Nah, jadi demikian tuh. Kita sudah jelaskan, Anda kurangi daripada asupan-asupan ini, maka Anda akan dapatkan tubuh hatinya jadi kurang gula, dan akhirnya akan terbakar gulanya ini. Kolesterolnya akan hilang, dibarengi dengan yang paling bagus yaitu hidrosi dan CMD. Itu akan cepat sekali turunnya. Dan Anda akan tetap fit. Karena apa? Alkalinya akan membuang ini lemak-lemak ini dan mempercepat HDL. Ya kan, jalannya akan cepat. Karena apa? Dia itu di darahnya ini bisa mencairkan darah, bersifat sebagai aspilet atau amodipin. Maka saya nggak minum lagi amodipin karena sudah encer jalannya ini, kolesterol ke dalam darah ini, lancar, akhirnya kebakar di sana. Ya, jadi jangan lupa konsumsi hidrosi itu sangat luar biasa. Banyak orang sakit yang ingin sehat tapi belum tahu bagaimana caranya sehat. Di sini Anda di tim hidrosi dan juga kampus sehat hidrosi dan CMD, insya Allah kita bertambah sehat, bertambah cerdas, bertambah banyak rezekinya. Jadi demikian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Tentunya ini kalau ada kesalahan dari saya ya, karena apa? Ini semua berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dan Anda lihat, Anda tahu, dan juga Anda dengar sendiri bahwa saya terkena stroke, pecah pembuluh darah, badan saya gendut, ya kan? Terusnya banyak rumah sakit yang dokter-dokter ya, yang bilang sangat pesimis gitu untuk kesehatan saya. Dan juga saya lihat-lihat di
YouTube gitu ya, bahwa kesembuhan stroke tidak bisa 100%. Ya memanglah kesembuhan stroke tidak bisa 100%, dan Anda percaya itu. Tapi saya percaya kesembuhan stroke bisa 1000%. Jadi lebih dari 100%. Karena apa? Ikuti terus channel saya akan bahas tuntas bagaimana yang saya lakukan. Sekarang bisa 1000%, badan saya lebih kuat, tubuh saya lebih berisi, otot saya lebih kuat, dan sel normal kembali dari stroke yang begitu parah. Nantikan terus channel saya Lukman Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi!